Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Iya Mbak. Gini Mas Andro, saya ada masalah tentang saya nggak tahu sih sebenarnya ini tentang gade paspor ya intinya, tapi saya udah bayar gitu. Terus ini yang saya gade ini tak minta pasporku sulit gitu. Ini minta pemasukan gimana arahannya Mas? Apa lapor KJRI atau gimana? Sudah bayar tapi kan? Udah terus saya udah bayar, saya pinjemnya 7.000, terimanya 666, saya udah bayar 7,5 gitu kan. Terus kemarin kan kurangnya cuma 2.000. Ini udah 2 minggu mau tak ambil itu dia sulit gitu loh. Terus kemarin aku minta tolong karena aku nggak libur, aku minta tolong sama saudaraku untuk ngambil gitu kan. Untuk ngambil itu malah dia kasih bunga lagi 3.600 ya itu kan salah, hitungannya nggak seperti itu gitu loh. Kalau hitungannya yang benar kan harus bayarnya kekurangannya 2.400 gitu loh kalau seperti itu. Tapi saya nggak tanda tangan atas pinjaman segini-gini tuh nggak, cuma dasar kepercayaan gitu aja. Oke. Samen mau ini kemarin ada juga temen yang mau nagih ya ditemuin aja. Jadi samen nek hitungannya nggak bleset yo samen ngomongnya ngarepe bayar gitu kan. Setelah mau bayar ditemuin tapi samen langsung telepon posisi sampean 99 gitu loh, polisi. Jadi kalau sampean mau nggawe perkara kan langsung. Jadi begitu dia anaknya datang, polisi juga datang. Kalau dia melayu ya sampean siap-siap nyekeli. Oke. Berarti ini nggak polisi bisa bantu ya ini nantinya? Ya bisa, kalau ini bisa banget. Jadi ya. Soalnya ini anaknya kan kemarin, soalnya dia rekaman dia ada semua gitu, terus bukti transferan saya ada semua. Cuma kemarin kan saya nggak bisa nemuin gitu kan karena saya ada interview di tempat lain, jadi saya nyuruh adik saya. Ya nek sampean misalnya wis mentok dan ini nggak kena. Terus nggak kena diatasi. Halo. Mbak, kalau itu hitungan sing ngomong aku apa sampean nih? Halo. Oh iya. Soalnya soalnya anaknya ini memang Enang Marut ini nggak cuma 1 atau 2 orang yang digituin gitu loh. Makanya aku kemarin sempat minta bantuan IMU gitu kan, untuk jadi dia bilang suruh lapor KJRI gitu kan. Saya belum tahu gimana penanganannya kan gimana. Saya coba untuk tak ambil gitu, tapi ternyata kemarin setelah uangnya mau dikasih kekurangannya bunganya 2.400 dia nggak mau, dia minta tambah lagi gitu loh. Nah hitungannya kan itu udah nggak seperti itu gitu loh. Dia itu kita udah bayar masih dibungani lagi gitu loh. Itu kan salah seperti itu gitu. Ya aku sendiri salah lah ini, kalau dipikir saya juga salah gitu loh. Kenapa saya gadekan paspor itu, saya sendiri juga salah, saya tahu saya salah. Tapi kan saya nggak mungkin pinjam uang ke majikan, sedangkan saya tahu kalau majikan nggak suka kita pinjam uang gitu loh. Makanya karena saya butuh, saya cuma itu, tapi kan saya udah bayar gitu loh. Bukti transferannya masih tak simpan semua, masih ada. Sampean ngrungokno aku ngomong sampean melok ngomong. Sampean ini jane pingin informasi apa sampean pingin dirungokno tok? Nek sampean dirungokno tok aku dengerin. Iya sampean. Enggak, soalnya putus-putus Mas Andro suaranya. Makanya sampean tungguin suara saya nyampe. Bisa dipahami enggak? Iya. Saya tak ngomong, tunggu sampean suaranya nyampe. Sampean dengerin semua tuntas, jangan gak sabaran. Iki nang Indonesia sinyalnya rada lemot. Bisa dipahami enggak? Iya. Jadi sampean nek arepe bayar, ya aku bayar, bilang aja. Terus siap-siap telepon polisi juga. Tapi jangan sampai dia tahu, yo main kucing-kucingan piye carane begitu sampean lapor apa nang omahe sapa ngono tak bayar. Nah, posisinya kan pasti manut DE, gak gelem manut sampean. Manut sampean nyekel polisi, cekel wis mari wis. Wis ayo diurus, perang pisan, ngono lho. Intinya dia salah, ya. Intinya bukan sampean sing salah nek menurutku ya. Sampean iki iso dadi bener, wong salah tapi sampean iso dadi bener, paham enggak? Karena
dia menyalahi prosedur peminjaman di Hong Kong. Tata aturan ngutang duit nang Hong Kong iku gak oleh koyo ngono. Paham gak sampean? Iya, aku baru tahu ini. Ya, makanya aku ngomong peminjaman dengan sistem yang kayak gitu tuh dia nggak bisa dan memang ini harus diberantas. Cuman kadang-kadang sing berantas enek sing wedi, enek sing ora wani, enek sing bingung. Nah, kan aku ya bingung ini nek wonge wedi. Lah nek sampean wani ya wis langsung ya kan. Nggawa kanca terus digujer misalnya polisine wis teko ya wis nang diserahno ngono lho. Ben tambah bau bengok-bengok rame. Nah, kayak gitu. Nah, sampean soalnya kan nggak nggawa identitas KTP-ne dhek. Bisa dipahami nggak? Enggak. Nah, masalahnya kan ngono. Jadi nek sampean nggak nggawa identitas dhek supaya iso nggo nang kantor polisi kan yo dengan paksa sampean bayar. Iya, ini mancing rungokno aku ngomong. Rungokno aku ngomong ah. Aku jek guru mari ngomong sampean iki wis pingin ngomong, enek sampean pingin ngomong aku tak meneng, gak usah ngomong ngono lho, Mbak. Paham nggak? Iya. Gitu loh. Ini cara boleh sampean pakai apa enggak, terserah sampean. Tapi untuk nyekeli wong-wong kayak gini nih ya kudune sampean enggak sendiri gitu loh. Bisa dipahami enggak? Bisa. Sampean enggak pegang KTP-nya dia, namanya dia, alamatnya dia. Iku kan sampean enggak pegang, tapi dia pegang identitasnya sampean. Bisa dipahami enggak? Nah, gitu. Mau enggak mau ya kudu dicengkek. Nggih jebakan, nggih trap. Nah, wis sampean toto, sampean atur sedemikian rupa. Bagaimana solusinya? Intine sampean iku salah tapi dengan kasus yang kayak gini sampean bisa jadi benar. Wis, sampean ndak ngomong. Ini saya minta Mas Andro itu soalnya kan dia itu kenal sama saya namanya beda gitu sama temennya. Ternyata namanya situ beda gitu loh. Makanya saya kemarin udah sempat minta itu memang mau lapor. Terus ini saya bilang sama Imui, KC saya tunggu cuma hari Minggu ini nanti diambilin bisa nggak kalau diam bulet lagi minta tambah lagi terpaksa saya nanti lapor polisi ya saya bilang. Iya gitu. langsung Terus, aja. Kamu siap nanti. Ini seumpama saya minta ada nggak Mas Andro temennya Mas Andro yang bisa bantu untuk di belakang saya gitu ada nggak atau saya dengan saudara saya dengan polisi gitu cukup gitu? Cukup, sampean saudara sampean nek aku nek nang Hong Kong ya polisine tak jak mlaku-mlaku nggih klambi biasa mesisan. Saya soalnya kenal di Wancai kemarin inspekturnya dengan masalah-masalah yang seperti ini, cuman nggak tahu dianya iso ora apa diserahno anak buahe kan kayak gitu sih. Cuman tapi intinya polisi biasa itu bisa nggak ada masalah karena di situ nanti gak oleh lari intinya digojeki polisi iki digojeki arek iki ben gak melayu nek melayu kan dia ketahuan salah karena kekalahannya kita itu adalah sampean nggak megang identitasnya dia lengkap. Kalau sampean dapat identitasnya dia lengkap maka kita bisa laporkan. Nah sekarang kalau kita mau ngelaporkan menungsane gak eruh identitasnya gak enek piye oleh ning laporno kan kayak gitu Mbak. Ini kakak saya, saudara saya kemarin udah dikasih tahu dia buka sebuah restoran di daerah Prince Edward, dia tahu tempatnya orang itu. Soalnya yang di situ yang dipegang identitasnya bukan cuma saya banyak. Nah, gitu. Wis, wani enggak sampean grebek. Nggone iku kayak zaman dulu. Dulu di Yamate. Di Yamate itu digrebek polisi dan ternyata memang ada ratusan paspor dipegang sama dia. Bisa dipahami nggak? Nek sampean wani nggone jelas moro ae polisi telepon ben teko ngecek pisan. Dan wajahnya sampean sing nggawa sapa? Lah makane kan kembali lagi identitas itu penting. Pada saat sampean nyile oleh duit, yo kalah kita. KTP-mu sapa, jenengmu sapa, direkam ora? Kamerane ketok wajahe ora? Lah ketok wajahe pun polisi bisa deteksi apa enggak. Kalau dia pakai telepon ya nomor teleponnya dia karena telepon kan harus direkomendasi KTP toh. Nek telepon di Hongkong kan. Nah, dari situ bisa. Kalau iya, itu fotonya saya ada. Tapi foto kan sekali lagi foto nomor dia masih ada. Tapi sekali lagi polisi ya rada aras-arasen nek kita nggak nyodorin langsung data komplit. Aku udah pernah coba kemarin. Dia maunya data komplit yang dilaporkan namanya siapa,
Ya kan KTP-nya berapa? KTP-nya berapa? Nah, kalau jelas itu. Oh, berarti langsung enaknya langsung OTT gitu aja ya? Yes. Langsung tangkap tangan gitu aja. Wah, nek sampean kendel ya ayo dikepruki bareng-bareng. Nek aku sih aslinya. Oh, iya, soalnya ini hari Minggu aja. Kalau gitu hari Minggu ini dia bilang gini, dia ngancam sama saudaraku. Tak kasih waktu hari Minggu, kalau enggak dikasih lagi mau tak bungakan lagi. Seperti itu dia ngomong, seperti itu ada buktinya. Bukti makanya, dari percakapannya ada semua. Makanya kalau sampean lapor polisi enak, itu iso digrebek kabeh. Nek apalah sampean moro nang markase dhek nanggone dhek, polisine telepon ngono. Jadi nah, makanya nek korbane cuman siji sampean ya wis gak kuat. Nek korbane langsung 10 20 polisi pasti budal iku. Pasti budal. Nek korbane lebih dari satu, kayak kemarin sing jemaah haji itu polisi langsung tangani semuanya. Terus kemarin penipuan forex pun aku juga ongoing proses, ini masih korbannya langsung 5. Terus di apa nek ngarani, di interogasi, dimintai keterangan. Angel temen ngomong dimintai keterangan. Terus dimintain keterangan, terus data anaknya langsung kebuka. Posisinya di Indonesia, lagi nunggu visa. Terus di rekeningnya dia juga kelihatan duitnya piro. Ada kalau nggak salah 250.000 Hongkong dolar. Makanya diburu sama polisinya, sama mbaknya yang lapor sama saya 5 orang di kantor polisi Jungwan. Makanya sampean harus wani, nek sampean cukup sampean dhewe tapi sampean duwe bukti sembarang kalir yo parani ya markase. Terus telepon 99. Jadi pas sampean diomong-omongan negosiasi, polisine telepon moro. Nyampe di situ kocar-kacir nggak melayu nggak deh. Ngono loh Mbak, paham nggak? Oh enggak, oh ya, soalnya dia nggak mau, kalau sama saya dia nggak mau urusan sama saya gitu kan, sedangkan itu kan paspor ini saya kan cuma diem. Dia gini, paspor yang dipegang kan paspor saya, dia katanya nggak mau urusan sama saya, nomor saya sekarang diblok gitu loh. Nomor saya diblok sama dia. Sampean, terus urusan nggak gelem karo sampean, ini maksudnya piye? Ya udah didata aja nomornya. Makanya ini kan. Iya, makanya ini kan saya minta bantuan sama Mas Andro, mungkin ada pemasukan gimana, apa langsung lapor polisi atau gimana, soalnya kemarin kan udah saya coba untuk jalur baik, ngomong baik-baik kan, dia minta tambah lagi. Saya nggak bisa kalau minta tambah lagi, soalnya itu ya udah wis dilapor sampean nomor teleponnya iku. Kalau enggak cari cari identitasnya dia komplit, lapor polisi. Nek sampean gak iso ketemuan, nek iso njebak saka koncone sampean ya koncone sampean. Iya bisa, ini katanya polisi. Kemarin bilang gini, hari biasa hari apa bisa tak temuin, dia katanya di MTR di Prismilbet MTR exit berapa gitu, yang tahu saja. Ya udah kalau gitu nanti saya tak bawa polisi aja dari belakang, aku nggak lihat dulu, saya bilang gitu. Terus kamu siap nanti kalau ada aku siap, aku nggak, bukannya aku nipu, aku bilang gitu. Saya tidak menipu, saya ingin mengembalikan, saya minta paspor saya bilang. Soalnya ini udah 1 bulan yang udah dari lebih 1 bulan yang lalu mau tak minta seperti itu terus gitu loh. Iya, wes digasak langsung. Kalau aku uang udah tak bayar ya Mas Andro, uang itu udah tak kasih dia, otomatis kan pinjaman saya kan 7.000, terima saya kan 6.600, itu kan. Terus bulan pertama saya angsur 3.600. 3.600 itu kalau dihitung seumpama seandainya segampangnya misalnya orang ngomong 1.200, kalau 5.000 dikasih bunganya 1.400 kan tinggal 2.200 kan Mas Andro. 2.200 itu kan masuk pokok gitu loh. Oke. Aku aja mbok jak hitung-hitungan mereka itu hitung-hitungan salah dalam hukum Hongkong, oke? Apapun ceritanya, berarti rentenirnya mereka itu udah salah dan memang harus dihajar. Minggu kalau gitu saya bisa minta orang nomor telepon polisinya berapa Mas Andro? Nggak tahu aku. Polisi itu ya 993 kali, itu kan wis polisi Mbak. Langsung. Iya, kalau orangku wis terlalu dhuwur, kangelan ngomong karo DE. Itu harus janjian. Wis mending 999 sampean nguntit tekuk mburine rada ado nggawa polisi. Nah, terus polisi moro nek dhek mlayu baru sampean melok nguber. Nek polisine melok nguber ya ben melok nguber, sampean iso kantonis kan ngono.
Iso. Nanti Iso Mas Andra. jadi Aku kantone iso Inggris iso. Polisine wis ketemu karo sampean terus ngintip areke moro nang MTR misalnya, wis cekel cret. Wis dadi kasus rame iku. Kalau perlu koncone sampean kameranya juga on. Jadi pas sampean karo polisi koncone sampean sing kamera, koncone sampean nggo dhuwit dipancing ae. Jadi duitnya gak usah diserahno dhisik, polisi moro. Nah nek dhek melayu, jelas kan, polisi nero berarti dhek salah. CCTV ini mereka akan goleki. Nomor teleponnya dilacak gitu loh. Wes sampean minta pertanggungjawaban polisi wis ngene iku enak. Jadi wis gak usah mikir angel-angel. Nek wis enek bisa bantu ya, berarti langsung bisa bantu ya Mas Andro ya. Soalnya kemarin apa itu pernah saya bilang, kamu nanti kalau lapor polisi polisi sini nggak mau bantu, ada yang bilang gitu loh, makanya aku minta ngomong sama Mas Andro. Jadi yaudah ini positifnya ya nanti loh, persoalannya kan polisi. Persoalannya kan adalah memang itu perjanjian secara pribadi. Sebenarnya polisi memang nggak punya urusan, tapi kalau dia sudah menahan dokumen sampean itu yang menjadi urusan polisi, paham nggak? Iya. Jadi masalahnya bukan di utang piutangnya yang kita persoalin, adalah paspor sampean dibawa dia. Itu yang dimasalahkan sama polisi, paham nggak? Iya. Itu polisi bisa wong adu sama majikan paspor digawa, polisi teko majikan langsung ngekekno kok. Iku lho wong Hong Kong. Iki wong Indonesia rada ngeyel ae. Wong-wong niki kan ya wong kemaki setengah. Kemaki piye lah jane sing dikemaki ya gelem ya butuh duit. Dadine ya kayak gitu, tapi intine sampean salah, tapi dalam kasus ini sampean bisa jadi benar gitu loh. Arek-arek iku sakjane butuh duit, ya kan? Digadekno paspore, ya kan? Menggadekkan paspor itu sebenarnya salah. Karena di Hong Kong tidak ada hukum menggadekkan paspor atau identitas. Nah, itu bisa jadi dia yang kita salahkan. Sakjane awake dhewe iki sing keliru, tapi nek ngene iki kan jatuhnya sudah pemerasan dengan menahan dokumen. Nah, kasusnya kayak gitu jatuhnya. Bisa dipahami nggak sampean? Aku di Indonesia soalnya Mbak gitu loh. Jadi semuanya by phone jatuhnya. Tapi ya sampean wis iso mikir kan? Sampean wis ngerti kate lapo kate piye. Malah HP-ne tatu-tatu iki asline sing bermasalah sinyale mbake ndelik nang WC. Iya, makasih ya. Oke, siap. Laksanakan Mbak Matur sembah nuwun. Makasih Mas Andro. Semangat ya, semangat. Banyak. Oke. Ya. Oke, makasih. Bye. Rentenir guys, rentenir. Tidak akan ada habisnya bahas rentenir. Ketika kamu tanya alasan kok pinjam uang rentenir. Wis ora usah kedowo. Kok leren takok wis jelas wong kepepet duit gak iso mikir. Akhirnya paspornya digadekno, terus dibungai. Wes kecandak rentenir jok macem-macem. Karena ketoke ora, ketoke rentenir barang iki di backup karo preman. Premane Hong Kong. Preman apa yo wani. Ya, makane sing berhasil sampai ratusan paspor itu kan ya kenemen arek akeh sing lapor. Wong arek-arek rentenir enek sing gelem lapor, enek sing ora kok. Rentenir pokoknya kalau lapor polisi itu bukan masalah rentenirnya. Penahanan dokumen. Karena aku mau ngomong. Iya. Yang jadi dikasuskan itu penahanan dokumen. Terus dengan menahan dokumen plus memeras. No kasusnya. Wong-wonge ya iku-iku ae kok asline. Yo kuplokane iku. Iya, iku-iku ae. Oke. Itu aja teman-teman semuanya. Sekali lagi berhati-hati dan waspadai. Lintah darat ataupun rentenir bukan salah mereka, tapi kalian sendiri yang datengin mereka. Wis aku ngono ae. Jadi kalian sendiri yang memang sengaja datang ke mereka. Jadi mereka wis siap-siap gawe jebakan Batman-nya gitu. Dan sedikit mengintimidasi ya, ngancem. Ya pasti, iku bumbune. Karena arek-arek gak berkutik. Kayak arek itu yang pernah yang Iya. Kayak extend visa, paspor gak dipegang. Lah, karena sekali lagi gini,
Arek-arek iku wis jelas, ya kan. Nek rentenir iku cara kerjane ngono, tapi cek panggae diparani terus dhewe kon kudu piye? Wis bosen ngrungokne jenenge rentenir. Heeh. Kasus rentenir itu sebenarnya sampai bosen bahas. Kan Kepepet duit jangan sampai utang utawa ngutil diempet. Sebenarnya di Indonesia kan bisa dikondisikan dengan ini. Fuyan. Kalau kita masalah ngutang, gue gak krungu suaramu. Oh, Cal. Rini yo tak kok uncal. Kalau masalah sekali lagi masalah rentenir ya. Menurut saya itu bukan apa ya nek ngarani? Bukan sebuah kesalahan tapi kayak gini loh. Alah, gak apa-apa wis. Wong wingi ya iso tak bayar. Ngenteng nih. Nah, jadi sekali dia ke rentenir terus besok dibayar sama rentenirnya dibalekno sak bungane sesuk nyilih meneh. Ambek rentenir gak abot. Ndi paspore? Apa meneh didelok, waya extend visa cepet, apa waya renew cepet. Nah, itu mesti dicairno cepet. Iku Padahal rentenir utang bank itu nggak bisa menyelesaikan masalah. nah, gitu. Dan hebatnya lagi, setiap anak yang utang, sekali lagi nih, utang ke rentenir, ya kan. Begitu lapor nang KJRI, langsung digaekno Apa? paspornya. SPLP. Bisa paspor, bisa SPLP. Oh no. Ya. Jadi ini yo digawe lahan karo rentenir. Lah piye? Lah langsung digaekno ya. Iya. Kalau dibikinin SPLP masih Ah, bisa berarti nek dia wis- harus pulang Indonesia. Iya, nek wis digaekno SPLP baru dia mulai. Jadi akibat dia ngutang dia yang bermasalah. Dia akan pulang. Tapi aku gak ngerti, kadang digaekno paspor. Jadi ini ya, Alasannya hilang soalnya. terus akhirnya kan ndak bayar. Lah iku terus engko dibaleni neh mesti. Nek gak ngono dibaleni diomongno koncone wis nyelango ae engko nek ilang lapor KJRI dijoli sing anyar. Nah, Kapok Lombok. lah wis. Ya sudah, makanya itu terus tumbuh subur gadai paspor. Wis, Wes teman-teman. itu aja, sehat selalu. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.